Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan yang terobsesi denganmu. Ya, nah jadi perpisahan itu terjadi kan belum tentu. Kita saja yang menginginkan untuk kembali dengan mantan. Tapi bisa jadi kita tidak mau kembali dengan mantan, justru mantan yang terobsesi untuk kembali kepada kita. Karena saya juga sering tuh baca komen, saya sih kalau mantan sudah nggak mau lagi. Ya, sudah jangan sampai kenal lagi dengan mantan dan seterusnya. Nah, itu kan menunjukkan bahwa saat perpisahan itu terjadi belum tentu juga cuman kita yang ngejar-ngejar untuk kembali kepada mantan, tapi bisa jadi mantan pula yang terobsesi untuk kembali kepada kita. Ada 3 tanda ya, ketika mantan itu terobsesi dengan kita. Yang pertama, muncul rasa takut di dalam hati kita ya kepada mantan. Kenapa kita jadi takut dengan mantan? Ya siapa yang jadi simpati, jadi jatuh cinta ketika mantan setiap hari nongkrong di depan rumah kita, nongkrong di depan tempat kerja, nongkrong di kampus tempat kita kuliah, dan seterusnya. Ya, kan wajar tuh orang jadi ketakutan tuh loh kok. Didatangi terus seperti itu ya. Selain juga merasa tidak enak kan, merasa malu dengan tetangga kan, tetangga gimana sih ini orang kok nongol terus dan seterusnya tadi. Nah, jadi tanda yang dirasakan itu adalah ketika bukannya jadi cinta, bukannya jadi respect, bukannya bersimpati, bukannya tergugah, jadi meleleh lagi itu melihat kegigihan usaha mantan untuk kembali, tetapi justru kita merasa takut ya, melihat segala hal, segala macam yang mantan lakukan usahanya untuk mendekat kepada kita. Termasuk gangguan-gangguan seperti di media sosial kita ya, dia terus berusaha untuk berteman ya. Kemudian dia selalu miss call begitu, kita mau tidur ya, mau istirahat, ada saja miss call ya. Dan seterusnya. Ya, sehingga karena kita takut dengan kehadiran mantan itu, otomatis itu akan mengganggu ritme hidup kita juga. Jadi main sembunyi-sembunyi itu. Mau keluar rumah sembunyi-sembunyi. Bahkan mungkin terpaksa harus pindah rumah, ngekos dulu biar tidak ketemu dengan si mantan tadi ya. Kemudian tandanya yang kedua ya, kita melihat ya bahwa mantan ini terus memikirkan kita ya, dan tandanya sangat jelas terlihat. Misal di media sosialnya mantan ya, isinya itu curhat terus tentang kita, isinya itu nyindir tentang kita terus ya. Nah, jadi pokoknya tidak ada satu hari pun yang terlewati tanpa postingan yang temanya tentang kita ya. Jadi apa saja, pokoknya postingan mantan itu selalu terhubung dengan kita, walaupun dia tidak menyebut nama kita secara langsung ya. Misal
ada artis nih baru bercerai misal. Nah, kemudian dia membuat postingan. Postingannya itu nanti dihubung-hubungkan dengan pengalaman dia dan kita. Misal ada lagu, nah, lagu-lagu kenangan saat masih bersama kita, diposting ulang, mungkin sambil dikasih caption begitu ya, teringat satu masa bersama orang yang paling dicintai. Dan kita tahu persis bahwa itu lagu yang paling mantan sukai saat masih bersama kita ya. Dan seterusnya. Jadi semua postingannya itu selalu terhubung dengan kita. Ya. Dan kita bisa merasakan apapun yang dia posting itu selalu untuk kita, menyindir kita, membicarakan kita, dan seterusnya. Nah, kalau sudah seperti itu ya, itu kan menunjukkan memang tidak ada sedetik pun waktu dalam kehidupan mantan yang dia lewatkan tanpa memikirkan kita. Jadi mikirin kita terus tuh. Artinya kita selalu ada tuh di dalam hati dan pikirannya. Ya. Itu menunjukkan bahwa dia memang terobsesi dengan kita. Ya, jadi mencintai kan memang tandanya selalu membicarakan orang yang dia cintai. Man ahabba say'an aksharu zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ia akan selalu menyebut-nyebut orang yang ia cintai tadi ya. Tapi ya tidak setiap hari juga kan postingannya selalu berhubung dengan kita. Ini setiap hari. Kalau sudah setiap hari mantan memposting sesuatu di media sosialnya selalu terhubung dengan kita, itu menunjukkan bahwa mantan terobsesi dengan kita ya. Kemudian yang ketiga ya, tanda yang kita rasakan adalah ketika mantan ini selalu memata-matai kita. Nah, tadi kalau misalnya ya, kita pindah rumah nih agar tidak didatangi terus oleh mantan. Tapi mantan tidak berhenti di situ. Dia berpikir nih bagaimana nih caranya untuk bisa memata-matai kita terus ya. Maka dia akan mendekati teman-teman, sahabat-sahabat kita begitu kan, untuk membocorkan informasi kita sekarang di mana, apa pekerjaan kita dan seterusnya. Yang bahkan bisa membuat teman-teman dan sahabat-sahabat kita itu juga jadi ketakutan dengan mantan. Jadi ketakutan karena sekarang malah mereka tuh yang didekati terus, yang didatangi terus, yang dikejar-kejar terus oleh mantan untuk bertanya tentang kita. Nah, jadi kalau kita merasakan tiga hal ini, bahkan mungkin teman-teman, sahabat-sahabat kita sudah protes aja terus ke kita tuh, kok mantanmu jadi seperti itu? Kami merasa terganggu betul. Nah, biasanya kan kita akan minta mereka untuk memblokir media sosial mantan ya. Termasuk juga mantan selalu begitu kita blokir media sosialnya, dia jadi terus mengintip media sosial teman-teman dan sahabat-sahabat kita. Siapa tahu kan ada postingan-postingan tentang kita di sana sehingga dia bisa dapat informasi tentang kita kan. Nah, biasanya kan kita minta sudahlah diblokir aja lah akun media sosial si mantan ini. Lah, tapi kalau kemudian mantan tahu rumah mereka kan, karena kan biasanya orang ketika bersama kan saling mengenal baik tuh circle-nya masing-masing. Ya kan jadi repot juga tuh mereka ya. Jadi sering didatangi ya, harus sering mendengarkan keluh kesahnya. Padahal orang mau bekerja, padahal orang mau beristirahat dan seterusnya dan seterusnya. Jadi beban untuk mereka juga. Ya.
Jadi kita merasa tidak enak kepada teman-teman dan sahabat-sahabat kita yang kemudian juga ikut terganggu dengan segala macam usaha mantan agar bisa kembali kepada kita. Nah, jadi kalau kita merasakan 3 hal ini, itu adalah tanda bahwa mantan terobsesi dengan kita. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.